ketemu lagi dengan saya Maria di YouTube channel Maria Special Kids. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan happy. Di video kali ini saya mau share tentang apa aja sih yang tidak boleh dilakukan kepada parents yang punya anak berkebutuhan khusus. Nah apa ya kira-kira? Nah ini terutama videonya untuk kamu yang punya teman atau punya saudara atau punya tetangga atau punya kenalan siapa aja yang mungkin anaknya berkebutuhan khusus. Nah ini penting banget nih supaya kamu tetap bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Oke, sebelum mulai ke topiknya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. Buat yang sudah, makasih banyak. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung aja kita bahas hal-hal apa aja sih yang sebaiknya tidak dilakukan, atau kalau mau lebih galak, nggak boleh banget untuk dilakukan kepada parents yang punya anak berkebutuhan khusus atau anak-anak dengan special needs. Nah, sebelumnya mungkin kita refresh dulu, anak-anak dengan special needs ini siapa aja sih? Salah satunya adalah mereka yang punya autisme atau ADHD atau kesulitan belajar atau cerebral palsy yang duduk di kursi roda, anak-anak yang tunanetra, totally blind, anak-anak yang tidak bisa mendengar atau teman-teman tuli dan sebagainya. Nah, sebaiknya hal-hal ini tidak dilakukan. Oke, yang pertama adalah mengasihani. Nah, ini respon yang paling sering muncul kalau kita ketemu parents yang lagi pergi atau parents yang lagi beraktivitas sama anak-anak berkebutuhan khusus. Biasanya ini bisa muncul secara spontan kalau misalnya anak berkebutuhan khususnya tuh memang dari penampakannya tuh kelihatan bahwa dia berkebutuhan khusus, misalnya memang duduk di kursi roda atau memang jalan pakai tongkat gitu kan kelihatan. Nah, respon yang paling sering banget muncul adalah aduh kasihan ya anaknya kayak gitu, aduh kasihan ya, aduh pasti sekolahnya susah deh, aduh nanti dia besarnya bisa jadi apa ya, aduh. Nah yang kayak gini-gini sangat-sangat tidak boleh mengasihani. Nah mungkin teman-teman di sini mikir bahwa mengasihani itu kan sebenarnya bentuk kita berempati. Ternyata lain ya guys. Mengasihani itu lain sama berempati. Kalau misalnya berempati itu kita kayak berusaha untuk merasakan kira-kira si parents ini emosinya kayak apa ya, apa yang ada di perasaan mereka. Tapi kalau mengasihani itu lebih kayak ya udah kasihan aja gitu, kasihan ya kayak gitu. Nah kalau kita mengasihani biasanya si parents ini akan merasa kayaknya kita tuh sebenarnya nggak perlu dikasihani deh. Jadi parents dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak perlu dikasihani dan mereka sangat-sangat nggak suka dikasihani. Kenapa? Karena ya apa yang mau dikasihanin gitu. Karena justru mereka itu sangat-sangat berjuang untuk melihat bahwa kebutuhan khusus atau disabilitas yang dialami anaknya adalah bagian dari gift yang dikasih Tuhan sebenarnya gitu. Dan ketika kita mengasihani itu kayak misalnya si parents ini udah posisinya naik gitu ya, udah mencoba untuk bersyukur, untuk mencoba lebih positif, begitu dapat respon kasihan itu tuh kayak drop lagi gitu sebenarnya. Jadi sebaiknya nggak dikasihani. Terus harus diapain dong gitu kan pertanyaannya. Nah bukan dikasihani, tapi yang harus dilakukan adalah diberikan kesempatan ya. Misalnya nih ya, kalau misalnya ada teman anak kita gitu yang berkebutuhan khusus, cara yang paling oke adalah misalnya ngajarin anak kita nggak berkebutuhan khusus, diajarkan untuk temenan sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Atau misalnya keponakan kita nih berkebutuhan khusus, ya udah suatu kali kita ajak mereka main di rumah kita, atau misalnya kita ajak pergi bareng. Nah ini akan sangat bikin parentsnya tuh senang gitu. Jadi ingat ya, jangan mengasihani tapi berilah mereka kesempatan. Oke, yang kedua adalah membandingkan anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan anak lain. Anak lain bisa anak sendiri atau anak orang lain lagi gitu ya. Nah ini yang jangan banget dilakukan, jangan pernah membandingkan. Nah statement-statement yang kayaknya
mungkin kesannya nggak membandingkan, tapi sebenarnya membandingkan tuh misalnya gini, kita ngomong, oh dia kelihatannya normal kok, nggak kelihatan berkebutuhan khusus. Ini statementnya kayak berempati ya gitu ya. Atau misalnya dia kelihatannya baik-baik aja kok, dia kayaknya nggak ada hambatan atau nggak ada disability-nya gitu misalnya. Ini kedengarannya tuh enak gitu ya kalimatnya. Tapi sebenarnya katanya nih ya, katanya para parents yang punya anak berkebutuhan khusus, mereka itu nggak suka banget kalimat itu. Karena kalimat itu tuh bukan menghibur gitu sebenarnya. Gini, banyak banget kondisi disabilitas atau gangguan psikologi yang nggak tampak secara fisik. Coba kalau teman-teman ketemu sama anak-anak dengan autism, emangnya kelihatan gitu sekali lihat, oh dia autism gitu? Kan enggak ya. Jadi banyak banget masalah atau disabilitas yang dari penampilannya tuh emang nggak tampak gitu. Jadi ya memang dia tampak seperti anak-anak lain, tapi sebetulnya dia berkebutuhan khusus. Nah, kalau misalnya kita bilang bahwa dia kelihatannya normal-normal aja kok, oh dia kelihatannya baik-baik aja kok, itu akan bikin parentsnya dalam hati, ya lo nggak ngerti sih, gue rasanya kayak lo nggak ngerti sih gimana yang anak-anak ini sulitnya segala macam itu. Jadi mereka akan merasa bahwa orang yang ngomong ini adalah bukan orang yang bisa memahami mereka gitu ya. Jadi justru orang-orang ini menjadi orang-orang yang aduh kayaknya jangan deh sering-sering interaksi sama orang yang statement-statementnya kayak gini, jadi bikin sakit hati gitu sebenarnya. Oh ya BTW, ini adalah katanya parents yang punya anak berkebutuhan khusus ya, jadi bukan kata saya sebenarnya gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah jangan pernah mempertanyakan penyebabnya. Nah, mempertanyakan penyebabnya tuh misalnya gini, ada yang pernah nanya, kira-kira kenapa ya anak kamu bisa lahir seperti itu? Apa jangan-jangan kamu waktu hamil udah terlalu tua ya misalnya? Atau jangan-jangan apa emang dia ada gennya ya jadi lahirnya seperti itu? Atau misalnya gini, kira-kira dia lahir itu memang seperti itu, emang udah dari lahir dia disable, atau itu karena kesalahan dalam pengasuhan ya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih ya, ini sangat-sangat gak enak gitu ya mempertanyakan penyebab. Pertama, karena tidak semua disability atau tidak semua kondisi berkebutuhan khusus itu memang bisa diketahui penyebab pastinya. Banyak yang pada akhirnya nggak ketemu penyebabnya apa, dan si parents ini tuh sebenarnya ya udahlah nggak usah cari penyebab tapi lebih mencari penanganan. Jadi ketika kita nanyain penyebabnya itu kayak balik lagi ke masa lalu gitu sebenarnya. Nah, jadi nggak usah nanya-nanya tentang penyebab, karena mungkin parents atau teman-teman yang pernah menanyakan hal ini ke parents yang punya anak berkebutuhan khusus mikirnya ya, kalau misalkan kita nanya penyebab itu kan kayak kita menunjukkan apa ya, interest atau rasa ingin tahu gitu ya tentang kehidupan mereka gitu. Iya sih gitu, itu menunjukkan rasa ingin tahu, tapi menunjukkan rasa ingin tahunya itu bukan menunjukkan bahwa memang kamu itu emang mau berempati atau membantu, tapi lebih kayak aduh kenapa sih nasib gue dipertanyakan gitu, kesannya kayak gitu kalau dari sudut pandang parents yang punya anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu kira-kira yang mau saya share saat ini. Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, silahkan juga komentar mungkin parents yang pernah ngalamin dapat statement-statement yang bikin gak enak, atau mungkin ada yang pernah gak sengaja menyampaikan kalimat-kalimat yang ternyata gak boleh gitu ya. Silahkan loh di share aja di kolom komentar. Terima kasih buat semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you for watching.